memakai jilbab saat ini dan pelarangan pada era Orde Baru sedang memanas. SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan sejak 21 Januari 2021 lalu. Musababnya bermula dari sebuah unggahan Facebook dari salah seorang siswi yang mengaku dipaksa memakai hijab saat berada di sekolah. Kendati dirinya seorang non-muslim, sedangkan 40 tahun yang lalu kondisinya justru terbalik. Rezim Orde Baru malah menghalangi siswi-siswi yang mengenakan hijab untuk tidak pergi ke sekolah. Kebijakan ini disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf pada awal dekade 1980-an. Hal ini lantas memicu reaksi negatif dari kalangan umat Islam. Mari kita lihat apa pendapat warga Semanten tentang hal tersebut. Menurut kamu, siapakah yang menjadi korban diskriminasi? Menurut saya, yang menjadi korban diskriminasi adalah siswi sekolah negeri. Pada saat masa Orde Baru, siswi muslim yang berjilbab dipaksa untuk tidak mengenakan jilbab. Dan pada masa kini terjadi pemaksaan pada siswi non-muslim untuk mengenakan jilbab. Hai, boleh ditanya sebentar? Iya, silakan boleh. Bagaimana perasaanmu jika menjadi subjek dalam berita tersebut? Pastinya akan sangat sakit hati dan tidak adil ya, karena sebagai seorang muslim saya sangat mengetahui bahwa bagi seorang perempuan atau seorang muslimah jilbab merupakan hal yang penting bagi mereka untuk menutup auratnya, sehingga tidak bisa seseorang melarang mereka untuk melepaskan hal tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Sedangkan di sisi lain, apabila saya seorang non muslim dan dipaksa untuk menggunakan jilbab, maka saya akan merasa tidak dihargai, tidak adil, dan serta terdiskriminasi karena kepercayaan saya dipaksakan untuk mengikuti dengan kepercayaan orang lain. Kurang lebih begitu menurut saya. Hai, boleh ditanya sebentar? Iya, boleh. Mengapa menurutmu hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya, di masa Orde Baru, Menteri Pendidikan cenderung provokatif karena memiliki nilai sekularisme, Prancis yang tidak mengumumkan agamanya tertentu, serta manipulatif, menebar benih-benih kebencian, fanatisme, dan kemunafikan. Pada masa kini, sesungguhnya banyak berbeda dengan Baru bahwa agama Islam merasa paling superior dari yang lain sehingga memaksakan atau mengekang keinginan sesama dan melanggar kebebasan beragama, yaitu memaksakan siswi non-muslim memakai jilbab. Hai, apakah hal tersebut bisa dihindari? Bisa, karena sudah ada undang. Apabila pada masa kini masih terdapat diskriminasi, maka sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, yang dimana jika dilanggar akan terkena hukuman. Apabila belum terdapat peraturan tentang hal tersebut, maka yang diperlukan adalah kesadaran diri dari masing-masing hingga pemerintah untuk mentoleransikan kepercayaan masing-masing dan menetapkan peraturan tentang kebebasan beragama tanpa memberatkan salah satu pihak. Hai, boleh ditanya sedikit? Boleh. Apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut menjadi kembali? Menurut saya sendiri, pemerintah membuat dan mengesahkan serta membuatkan perundang-undangan tentang kebebasan dalam beragama agar seorang itu merasa dia tenang saat dia bermasyarakat, walaupun dia memiliki dia memiliki kepercayaan yang berbeda. Apakah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Kemungkinan iya, apabila perundang-undangan mengenai hal tersebut telah ditetapkan, maka akan muncul kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dengan bertoleransi, dengan tidak merasa takut atas kepercayaan orang lain, dan tidak merasa superior atas keyakinannya sendiri. Hai, boleh ditanya sebentar? Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi kembali? Ya, kembali lagi kepada diri masing-masing sih ya, karena agama itu kan tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain ya. Karena itu dibutuhkan kesadaran dalam lembaga pendidikan. Terus juga kita tidak bisa memaksakan seorang untuk menggunakan jilbab ataupun memaksa seorang muslim untuk melepaskan jilbabnya, karena kedua hal tersebut dapat mengganggu kepercayaan masing-masing. Hai, boleh ditanya sebentar? Menurut kalian, siapa saja yang bisa berkontribusi untuk melakukan perubahan? Yang dapat berkontribusi ya diri kita, karena adanya kesadaran dari diri kita tentang keberagaman, maka tidak akan ada sesuatu atau hal yang mendiskriminasikan orang lain. Selain
Selain itu, pastinya lingkungan masyarakat tempat kita tinggal juga berpengaruh besar dalam perubahan apabila mereka semua dapat memahami apa artinya perbedaan. Meski setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetap sudah seharusnya dalam hidup masyarakat kita saling membantu dan hidup berdampingan. Selain kedua hal yang tadi, peran pemerintah juga sangat penting dalam membuat peraturan mengenai kebebasan pendapat, agama, dan keyakinan. Karena Indonesia merupakan negara yang dipenuhi oleh keberagaman.